Jumpa kembali di segmen rekomendasi 4 judul film kali ini yang review Cinema 21 suguhkan. Kali ini Mimin bakal menelusuri 4 kisah yang gak cuma memancing rasa penasaran, tapi juga bikin sobat mikir 2 kali tentang pilihan, ambisi, dan sisi tersembunyi manusia. Mulai dari cerita yang bikin bulu kuduk merinding, sampai kisah perjalanan hidup yang menggoda batas moral dan emosi. Semuanya terangkum dalam deretan film yang menantang, sekaligus menyentuh sisi-sisi kelam kehidupan, tapi tetap membungkusnya dengan alur yang kuat dan tak terduga. Penasaran? Jangan kemana-mana. Karena tiap film yang bakal Mimin bahas mempunyai kejutan yang mungkin bakal bikin sobat tercengang dan gak bisa berhenti nonton sampai akhir. Yuk, langsung aja kita mulai. Nomor 1. The Corpse of Anna Fritz 2015. Film ini membawa kita ke dalam sebuah kamar jenazah yang sepi, tempat di mana tubuh seorang selebriti muda dan cantik. Ia bernama Anna Fritz yang terbaring tanpa nyawa. Ia adalah aktris papan atas yang tiba-tiba meninggal secara misterius, dan jasadnya kini disimpan di rumah sakit sebelum dimakamkan. Namun cerita tidak berhenti di sini saja. Ada seorang petugas rumah sakit bersama 2 temannya. Mereka melakukan sesuatu yang tak terduga, menyelinap ke kamar mayat. Bukan untuk mengenangnya, tapi untuk memuaskan rasa penasaran dan obsesi. Apa yang terjadi kemudian justru membuat situasi berubah total. Karena sesuatu yang semestinya sudah berakhir, ternyata belum benar-benar usai. Film disutradarai oleh Hector Hernandez Vincent. Film ini dirilis pada tanggal 30 Oktober 2015 di Spanyol. Peran utama adalah aktris Alba Reeves yang berperan sebagai Anna Fritz. Ia tampil dengan kekuatan ekspresi dan intensitas yang luar biasa. Meski sebagian besar dalam kondisi diam, film ini berdurasi singkat, hanya sekitar 75 menit, tapi mampu meninggalkan kesan mendalam dan mencengkam. Secara psikologis, film ini menyentil sisi gelap manusia tentang obsesi, rasa ingin tahu yang melampaui batas, serta kurangnya empati. Dari sini, kita bisa belajar pentingnya nilai hormat terhadap sesama, bahkan setelah mereka meninggal dunia. Ini juga menjadi pengingat bahwa batas moral itu bukan untuk dilanggar demi kepuasan sesaat atau sebuah tontonan yang tidak nyaman. Namun justru karena itu, ia berhasil membuat penonton berpikir lebih dalam. Bukan hanya tentang apa yang mereka tonton, tapi juga tentang siapa diri mereka sesungguhnya. Así que estrangulado a Javi, ¿eh? Se quería largar. Ya nos íbamos. Iván. Nomor 2. About Cherry 2012. Selanjutnya, kita masuk ke kisah yang lebih real, lebih manusiawi, tapi juga penuh tanda tanya moral. Sebuah perjalanan hidup yang tampak glamor dari luar, tapi menyimpan banyak luka dan dilema di dalam. Dia adalah gadis muda dan masih polos, masih mencari arah hidup. Lingkungan keluarganya kacau, dan masa depannya terlihat samar. Saat tawaran uang datang dengan mudah, godaan itu pun sulit ditolak. Ia mengambil kamera, masuk ke dunia yang serba gemerlap, dunia yang menjanjikan kebebasan, tapi juga menuntut pengorbanan. About Cherry, film yang dirilis pada tanggal 21 September 2012 dan disutradarai oleh Stephen Elliott, membawa kita menyusuri sisi kelam industri hiburan dewasa. Dari sudut pandang seorang gadis muda bernama Angelina yang diperankan oleh Ashley Hisao. Di balik pencahayaan studio dan lensa kamera, kita diajak melihat dilema yang sering tak terlihat. Bagaimana seseorang bisa kehilangan arah saat batas antara pilihan dan tekanan menjadi kabur?
Film ini juga dibintangi oleh James Franco dan Heather Graham, yang masing-masing berperan sebagai karakter-karakter berpengaruh dalam hidup Angelina, baik secara emosional maupun profesional. Cerita ini bukan sekedar tentang dunia dewasa, tapi lebih dari itu. Film ini menyuguhkan refleksi tentang pencarian identitas, kemandirian, dan harga diri. Bahwa kebebasan sejati bukan selalu tentang bisa memilih apapun, tapi tentang tahu kapan harus berkata, cukup. Film ini membuka diskusi tentang bagaimana anak muda bisa dengan mudah terseret oleh janji palsu kemewahan, dan bagaimana pentingnya dukungan serta pendidikan moral di usia yang renta. About Cherry bukan film untuk semua umur, tapi jika ditonton dengan sudut pandang yang tepat, kita bisa mengambil pelajaran berharga bahwa dalam hidup bukan semua yang berkilau itu emas, dan tidak semua pilihan bebas itu benar-benar membebaskan. Kadang kita berjalan terlalu jauh demi menemukan jati diri, tapi pertanyaannya, masihkah kita mengenali diri sendiri di ujung perjalanan itu? Masih ada 2 film lagi yang akan Mimin bahas di segmen ini. Jangan kemana-mana, kita lanjut setelah ini. VFX from left and whispered only, yeah. Hey Cherry, don't worry, they're gonna wait for you. Nomor 3. Student Service 2010. Mari lanjut ke film berikutnya. Sebuah kisah yang dekat dengan kenyataan, tapi sering tak disadari, tentang seorang mahasiswi, impian dan harga yang harus dibayar ketika hidup. Memaksa seseorang membuat pilihan di luar batas kewajaran. Dia pintar, ambisius, dan punya cita-cita tinggi. Tapi semua itu terancam runtuh karena satu hal yang sangat sederhana, yaitu uang. Biaya kuliah, sewa apartemen, makan sehari-hari, semuanya makin sulit ditanggung. Lalu datanglah sebuah tawaran, tampak mudah, bayarannya besar, tapi dengan satu konsekuensi, yaitu menjual serabi. Student Service adalah film drama asal Prancis yang dirilis pada 18 Januari 2010. Garapan sutradara Emmanuel Bergot dan dibintangi oleh Deborah Francois sebagai Laura, sang tokoh utama yang berjuang di tengah keresahan realitas ekonomi. Film ini bukan tentang glamor, bukan juga tentang eksploitasi murahan. Ini tentang keputusan yang diam-diam membunuh dan bagaimana seorang bisa terjebak dalam keputusan sulit saat seluruh sistem gagal mendukung mereka. Laura tak pernah ingin jadi seperti itu, tapi ketika dunia hanya menawarkan 2 pilihan, menyerah atau menjual bagian dari dirinya, ia memilih bertahan. Namun makin lama, kita lihat sendiri, serabi yang dijual bisa sembuh, tapi luka di dalam hati itu yang menetap. Film ini membuka mata tentang bagaimana tekanan ekonomi bisa menghancurkan batas moral. Bahkan bagi orang-orang yang awalnya sangat menjunjung nilai-nilai hidup, kita tak bisa menghakimi pilihan seseorang tanpa tahu seberapa keras dunia menekan mereka. Film ini mengingatkan bahwa sistem pendidikan dan sosial semestinya melindungi, bukan justru mendorong generasi muda ke jurang yang tak layak mereka pijak. Laura adalah cerminan dari banyak kisah nyata yang tak pernah terdengar. Bukan soal benar atau salah, tapi soal bagaimana manusia bisa bertahan ketika semua pintu tertutup. Ladies and gentlemen, welcome to the ultimate movie review, but not the way you expect.
Let's go. Look at the your baby, la la la, lele, kiki, na 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 na, ta 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 ta. Ini sinema 21. Popcorn cola duduk manis, popcorn cola duduk manis, plot twist bikin teriak. See you next time. Bye bye. Lekanya pepe, jonya pepe, la la la, lele, kiki, na 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 na, ta 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 ta. Review sinema 21. Popcorn cola duduk manis, popcorn cola duduk manis, plot twist bikin teriak. Jujur kadang ngawur, film romance tapi horor. Lelele, yeah 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 yeah. Cinema 21, see you next time. Bye bye. Nomor 4. Alpha House 2014. Mimin tutup dengan sebuah film yang penuh warna. Kas dunia kampus, penuh ego, gengsi, dan kejutan yang tak terduga. Bayangin begini, 4 cewek kampus hidup bebas di rumah asrama cowok paling legendaris di kampus. Penuh pesta, bebas aturan, dan selalu jadi sorotan. Tapi semua berubah ketika satu keputusan dari pihak universitas membuat mereka harus berbagi rumah dengan 4 mahasiswi. Ya, rumah cowok jadi rumah campuran. Mulailah adu strategi, gengsi, dan perang kecil yang bikin suasana jadi kacau tapi lucu. Tiap karakter datang dengan kepribadian yang unik. Ada yang bosi, ada yang kalem, ada yang pintar ngomong tapi malas ngapa-ngapain. Tapi dari kekacauan itu, pelan-pelan tumbuh juga rasa saling paham. Bahkan mungkin rasa yang lebih dari sekedar teman satu atap. Alpha House adalah film komedi drama yang dirilis pada 11 Maret 2014. Disutradarai oleh Jacob Corney dan dibintangi oleh Julian Ben Simon, Heather Page John, serta Jean Louis O'Sullivan. Film ini ringan, penuh kejadian lucu khas anak muda, tapi tetap punya pesan bahwa hidup bareng orang lain, apalagi yang beda sudut pandang itu butuh lebih dari sekedar sabar. Kita belajar toleransi, komunikasi, dan bagaimana kompromi bisa jadi kunci untuk bertahan dalam situasi yang gak ideal. Dan satu lagi, kadang orang yang paling beda dari kita justru bisa mengajari hal penting soal hidup. Jadi jangan cepat menilai dari luar, karena setiap orang punya cerita, dan setiap rumah punya peluang jadi rumah yang lebih hidup saat diisi dengan rasa hormat dan kebersamaan. Kalau kamu suka film yang santai, seru, dan penuh dinamika anak muda, Alpha House bisa jadi pilihan yang asik buat ditonton bareng teman. Itulah film terakhir dari segmen kali ini. 4 film, 4 dunia, 4 cara berbeda memandang hidup. Tapi semuanya ngajarin kita satu hal. Hidup itu penuh pilihan, dan tiap pilihan datang dengan pelajaran. Sampai ketemu di rekomendasi selanjutnya. Tetap nonton yang cerdas, tetapi ambil hikmahnya. Punya back, ya ya ya. Lele, kiki, na na na, ta 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 ta. Review Cinema 21. Popcorn cola duduk manis, plot twist bikin teriak. Plot twist bikin teriak. Bebek lele, kiki,
le le le. Hey la na na na. Berpiunya jujur, kadang ngawur. Film romance tapi horror. Le 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 le, ya ya ya. Cinema 21, see you next